Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyanyi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan sehingga kami mendapat kehidupan yang baru, sukacita yang dari Tuhan pada pagi hari yang cerah ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas dan tugas-tugas kami terlebih dahulu mendengar firman Tuhan, agar firman Tuhan yang menguatkan kami, menuntun kami, melakukan segala tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat tanggal 8 Juli 2022, tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 16. Begini firman Tuhan. Gugun maha tani Kristus maringanan di tonga-tonga muna, mardongan sadok hapis tara pahamu, masih ajaran jala masih paingotan, marhiti-hiti aka ede pesalmen, ede puji-pujian dohot ede partodion. Edehon hamu madebata di bagasar rohamuna maroha hamolateon. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil topik firman Tuhan hari ini yang mengatakan, biarlah perkataan Tuhan diam dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dan kita pemahami dan kita mengerti. Ternyata hidup kita ini bisa dipengaruhi dua hal. Yang pertama dunia ini, dan yang kedua perkataan Kristus atau firman Tuhan. Jika kita dikuasai oleh perkataan dunia atau keinginan dunia, maka yang timbul dalam diri kita adalah keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan.
dan itu membawa kita kepada murka Tuhan, membawa kita kepada kematian selama-lamanya. Jika perkataan Kristus diam dalam diri kita, tentu kita akan dimampukan untuk melawan dosa, sehingga kita dapat berbagi iman dengan orang lain. Dengan segala hikmat, kita bisa mengajar dan menegur orang lain agar tetap memuji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan? Hal ini tidak lepas dari cara kita menyambut firman Tuhan, yaitu menjadi berdiam dalam diri kita dengan segala kekayaan di dalam hidup kita. Artinya apa? Firman Tuhan harus menguasai kehidupan kita, sehingga firman Tuhan dapat mengontrol kehidupan kita untuk menetralisir kehidupan kita, cara berpikir dan berbicara dan semuanya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang tinggal dalam diri kita tidak hanya berguna untuk diri kita saja, tetapi dengan firman Tuhan kita dapat meneguhkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan mengajak kita hari ini, marilah kita berkomitmen untuk terus mengisi hidup kita dengan perkataan Kristus, dengan kebenaran firman Allah. Dengan demikian kita dapat menjadi lebih bijak dan dapat menjadi berkat bagi semua orang dan semua ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkatinya, menjadi kekuatan kehidupan kami, agar firman Tuhan selalu berdiam dalam diri kami, agar kehidupan kami tetap bersama-sama dengan firman Tuhan, agar hidup kami berdampak baik kepada kehidupan keluarga kami, kehidupan saudara-saudara kami, dan juga kepada semua orang, dan bahkan kepada semua ciptaan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, agar kami menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan yang dapat membawa banyak orang menjadi percaya akan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang bekerja di pemerintahan, bekerja di swasta, TNI, Polri, dan semua yang bekerja di setiap pekerjaan mereka hari ini. Kau Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, dan untuk menuntun mereka melakukannya dengan sukacita dan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami melakukan semuanya beserta dengan Tuhan, semuanya akan Engkau berkati, berbuah manis bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau Tuhan menyertai kami seluruhnya dalam segala aktivitas kami. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang berguna bagi manusia dan juga bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah kasih Tuhan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Horas.